warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Amelia Wulandari, NIM 17110-620 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memberikan tugas kilab pada blok 10 asuhan kesehatan reproduksi dan KB. Nah, di sini tugasnya memberikan konseling pada ibu, pelayanan kontrasepsi pada minipil. Kontrasepsi pada minipil. Nah, di sini dosen pengampunya itu Bu Purwati MPH. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Wiwit Amelia Wulandari, bekerja di klinik utama pada jam 5 sore, Bu. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pelayanan kontrasepsi minipil pada ibu ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini apakah ibu bersedia? Bersedia. Bersedia nih, Bu. Iya. Nama ibunya siapa ya, Bu? Isdaria. Iya. Umurnya berapa tahun, Bu? 41. Tuh, alamatnya di mana, Bu? Pinjahan. Pinjahan ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan pada kontrasepsi, pada pelayanan kontrasepsi minipil ya, Bu. Apakah Ibu sudah paham maksud dan tujuan minipilnya? Belum. Belum paham ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini baik, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan, cara pemakaiannya ya, Bu ya. Cara pemakaiannya itu pada saat periode haid berikutnya, mulai diminum pada hari pertama siklus haid atau HPHT nih, Bu. Nah, di sini dari bagian blister berwarna kuning pada tablet yang kecil-kecil itu ya, Bu ya, tablet yang warnanya kuning. Nah, itu diminum setiap hari atau dimulainya haid, dan tekananlah tablet sampai keluar melalui lapisan aluminium dan telan dengan sedikit air ya, Bu ya. Nah, di sini itu ada pendidikan penggunaan obat dan segera memeriksakan ke dokter atau bidan terdekat ya, Bu. Iya. Bila merasa sakit yang terus-menerus pada kaki dan dada. Kesukaran bernapas, sakit kepala, muntah-muntah, kesukaran melihat atau berbicara, perasaan lumpuh atau lemah pada lengan atau kaki. Nah, di sini tuh kontrasepsi minipil merupakan pil kontrasepsi yang hanya mengandung progesteron sintetik yang diberikan terus-menerus dalam siklus haid. Nah, di situ ada pengertiannya ya, Bu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini apakah Ibu di sini tuh HPHT-nya selama 7 hari itu udah lancar, Bu? Lancar? Kemarin berapa, Bu, HPHT-nya? 7 hari, selama 7 hari. Ya. Nah, di sini apakah Ibu sedang menyusui? Iya, sedang menyusui. Oh, sedang menyusui. Nah, di sini apakah Ibu ada pendarahan yang bercak-bercak pada ini, Bu, pada tiap minggunya bercak-bercak antara haid setelah bersenggama atau tidak? Tidak. Oh, tidak ya, Bu ya. Nah, di sini apakah Ibu memiliki penyakit ikterus pada kulit atau mata? Tidak ya, Bu ya. Oh, tidak. Nah, di sini Ibu merasa nyeri kepala yang hebat pada gangguan visual? Tidak ya, Bu. Nah, di sini tuh Ibu pernah nyeri hepatitis pada betis, paha atau dada atau tungkai atau bengkak, Bu? Pernah nggak, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu ya. Nah, di sini tuh Ibu tidak memiliki tekanan darah tinggi ya, Bu ya, di atas 160/90 mmHg, enggak. Tidak ya, Bu ya. Apakah Ibu masa penjualan pada payudara itu Ibu sering bengkak nggak, Bu? Enggak. Enggak bengkak ya, Bu ya. Nah, di sini tuh Ibu tidak minum obatan kejang atau yang lainnya, apa alkohol enggak ya, Bu ya? Enggak. Nah, enggak ya, Bu ya. Nah, di sini baik, saya akan memeriksa TTP ya, Bu, atau pemeriksaan fisik pada Ibu. Nah, di sini Ibu pernah ditimbang ya, Bu ya? Iya. Berapa, Bu, terakhir? 63. 63. Sekarang masih 63, Iya. Bu. 63 kilo.
Ya. Nah, di sini saya akan ini ya Bu ya, memeriksa TTP pada Ibu. Sampai sini. Kiri ya kanan. Tensi ya Bu ya, tensi dulu ya Bu. Normal ya Bu ya, 120 per 80 ya Bu. Ya, ya. Darahnya normal. 120 per 80. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apakah ya Ibu pemeriksa mata dan kulit dari tidak ya Bu ya. Coba Bu, permisi ya Bu, matanya ya Bu. Di sini Bu, matanya. Tidak ya Bu ya, normal ya Bu. Dan di sini Ibu tidak ada pembekakan payudara ya Bu ya. Tidak ya Bu ya, normal ya Bu. Nah, di sini pada Ibu menipun itu. Nah, di sini tuh saya akan mengevaluasikan kembali pada, kan semuanya tidak ada itu ya Bu ya, pembekakan payudara semuanya tuh nggak ada ya Bu ya, normal semua ya Bu ya. Pemeriksaan dari pada mata dan itu tidak ada kulit iterik itu nggak ada ya Bu, kulitnya itu semuanya normal semuanya ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pada keputusan screening pada konseling pemakaian minipil ya Bu ya. Nah, di sini Ibu tuh udah tahu nggak definisinya, definisi minipil? Belum tahu ya Bu ya. Kerugian, manfaat, cara kerjanya pada minipil belum tahu ya Bu? Apa sudah? Belum tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pada kontrasepsi minipil ya Bu. Nah, di sini itu merupakan minipil kontrasepsi yang hanya mengandung progesterin atau progesteron sintetik yang diberikan terus-menerus dalam siklus haid. Nah, di sini tuh ada cara kerjanya, mengentakkan lendir serviks, mencegah fuasi 15-40%, mengubah melititas tuba, mengubah endometrium sehingga tidak siap untuk implantasi, dapat diberikan pada ibu yang menyusui, efektivitas sekitar 96%. Nah, di sini ada keuntungannya ya Bu. Keuntungannya itu cukup efektif, bisa digunakan secara benar, tidak mempengaruhi pemeriksaan dalam, tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, di sini tuh ada kerugiannya juga. Kerugian pada minipil itu itu maha. Yang kedua itu ada perdarahan bercak-bercak ya Bu ya, yang tadi yang tadi dijelasin ya. Di sini ada bercak-bercak pada antara haid setelah senggama atau hubungan seksual ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada harus diminum setiap hari 1 siklus haid ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada gejala-gejalanya yang mungkin Ibu terjadi, apakah ada nyeri kepala, perubahan mood pada siklus Ibu ya, yang sedang itu penambahan atau penurunan berat badan pada Ibu, dan nausea, pusing, tidak melindungi terhadap PMS, HBV atau HIV dan AIDS. Nah, di situ ada manfaatnya, menurunkan jumlah darah haid, efek terdapat kardiovaskuler lebih rendah dibandingkan dengan pil kombinasi. Nah, di sini tuh ada efek sampingnya juga ya Bu. Efek sampingnya serius yaitu trombobelitis, atrial thromboembolism, emboli, pulmonary infarct,
myocardium, perdarahan cerebral, trombosis cerebral, hipertensi, penyakit gallbladder, penyakit hati yang parah atau tumor hati yang ganas. Atau yang ganas ya Bu ya, tumornya. Efek samping lainnya itu yang terjadi pada trombosis mesentrik itu ada mual, muntah, kejang perut, stroke, branding, spotting, perubahan head pada amenorrhea atau terjadi pada dysmenorrhea ya Bu saat waktu haid ya Bu ya. Nah di situ ada terjadi perubahan pada payudara yang penyakit kuning pada matanya tadi icteric ya Bu ya, matanya kuning, kulitnya kuning dan gak sehat ya Bu ya. Harusnya itu jangan sampai seperti itu. Nah disitu ada ibu pernah ruam pas waktu itu apa tidak? Tidak. Nah disitu ada efek samping yang pernah dilaporkan, congenital anomalies, sindrom promenstrual, katarak, neuritis optik, perubahan nafsu makan, sakit kepala, gugup, pusing dan lain-lain. Nah, di situ ada banyak ya Bu ya. Nah, di situ ada overdosisnya dapat menimbulkan mual. Kalau itu bisa konseling ke bidan maupun dokter yang terdekat ya Bu ya. Intinya ditangani oleh tenaga medis atau tenaga pelayanan kesehatan ya Bu ya. Nah, di situ udah semuanya. Kontrasepsi minipil itu kayak gini ya Bu ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini ya Bu ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini, warnanya kuning sama putih. Nah, itu KB pil andalan ya Bu ya. KB pil andalan. Nah, di sini tuh ada banyak ya Bu, ada yang kecil-kecil diminum sehari sekali kan Bu. Nah, jadi selama kalau udah sebelum haid ya Bu ya, diminum. Kalau yang putih ini pas diminum pas mau haid ya Bu ya. Kan diminum sekali. Cara sekali cara pemakaiannya itu untuk tunggu sebelum diminum mulailah ini tablet minipil pada hari pertama siklus haid. Nah yang warna kuning ya Bu, yang ini satu-satu ya Bu ya, satu diminum 1 hari sekali. Nah nanti ini kalau udah mau head diminum 1 kali sehari ya Bu ya. Nah nanti kalau Ibu mau head ininya tuh jangan diminum kan Bu, khusus yang putihnya aja kan. Nah iya ya. Nah di situ tuh kalau udah itu diminum 3 minggu dimana ada warna kuning, maka minum tablet tidak boleh dihentikan, harus diminum setiap hari ya Bu ya. Pedarannya ringan, biasanya akan berhenti dengan sendirinya, namun demikian bila pedarannya banyak mirip pendarahan haid, maka Anda harus menghubungi dokter atau bidan ya Bu ya, yang terdekat. Nah, di situ Ibu sudah tahu ya Bu ya. Bila lupa Ibu minum tablet pada waktu yang biasanya sehari sekali, minum tabletnya itu terlupa itu paling lambat dalam waktu 12 jam. 12 jam. Bila lebih waktu 12 jam, maka Ibu harus melindungi dari Ibu siklus haidnya mungkin agak berkurang gitu ya Bu ya. Hormonnya mencegah hormon progesteron dan estrogen itu agak berkurang ya Bu ya. Jadi enggak itu ya Bu. Nah, baik, di sini Ibu sudah paham yang Bu ya disampaikan saya tadi. Jelas kontrasepsi dari minipil. Kan saya sudah menjabarkan ya Bu dari awal sampai akhir tentang informasi pada pasca pemberian kontrasepsi minipil dan sampai cara-cara kerjanya, manfaat kerugiannya. Apakah Ibu sudah paham? Sudah paham ya Bu? Oh baik ya Bu ya. Nah ini kalau sudah paham, ini dibawa pulang ya Bu. Ini contoh dari minipil. Nah itu diminum sehari sekali aja ya Bu ya, dan setiap hari. Kalau lagi tidak haid ya Bu ya. Nah di sini saya akan tutup ya Bu, karena Ibu sudah paham. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan ya Bu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.